Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Evan Firdaus, BP 17 1093 1023. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian yang berjudul Perencanaan Awal Induk Produksi di Pabrik Kantong PT Semen Padang dengan menggunakan metode POQ, Period Order Quantity. Kali ini saya akan membahas tentang Bab 2, Literatur Review, dan Bab 3, Metodologi Penelitian. Langsung saja kita masuk ke Bab 2. Bab 2, Literatur Review. Jadi pada bab ini membahas tentang Literatur Review mengenai permasalahan yang akan dibahas dengan membandingkan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dijadikan sebagai dasar terdapat 4 buah penelitian. Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siddiq dan Sutoni pada tahun 2017. Penelitian ini meneliti tentang perancangan penyaluran induk produksi PT Arwina Triguna Sejahtera dalam meminimasi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksi. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode tenaga kerja tetap sesuai dengan kebijakan PT Arwina Triguna Sejahtera dengan kapasitas reguler man-hour atau RMH sebanyak 171.360 jam, sehingga didapatkan perusahaan dapat memenuhi permintaan pada periode Januari hingga Desember sebanyak 18.659.200 unit. Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Harini pada tahun 2014 tentang peningkatan kapasitas produksi PT aluminium untuk memenuhi kebutuhan permintaan melalui optimalisasi jadwal induk produksi di PT BJK, sehingga didapatkan hasil dapat memenuhi permintaan produksi sebesar 147 unit per bulan yang sebelumnya hanya dapat memenuhi permintaan produksi sebesar 120 unit per bulan, dan didapatkan biayanya yang paling kecil yaitu sebesar 644.459.500 rupiah. Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Paksi dan kawan-kawan pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa perencanaan produksi di KSQ Prosen Batu Malang memiliki perencanaan yang berbeda-beda tiap periodenya, sehingga dilakukanlah penyusunan dari minggu pertama sampai minggu keempat sama rata pada bulan Agustus dan bulan November, karena produksi yang dilakukan tidak terlalu besar, sehingga tidak masalah produksi yang dilakukan sama rata karena biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Penelitian keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan kawan-kawan pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa jika perusahaan ingin melakukan pengiriman secara terus-menerus, maka dilakukanlah JIP untuk meratakan produksi, sehingga didapatkan JIP perusahaan untuk periode pertama di PT Apindo Wajah Ampuh Persada adalah 128 unit, periode kedua 159 unit, periode ketiga 119 unit, periode keempat 598 unit, periode kelima 199 unit, periode keenam 597 unit, periode ketujuh 293 unit, periode ke-8 197 unit, periode ke-9 169 unit, periode ke-10 135 unit, periode ke-11 297 unit, dan periode ke-12 198 unit, sehingga didapatkan total biaya pada metode ini yaitu sebesar Rp864.920. Bab 3, Metodologi Penelitian. Pada bab ini berisikan tentang langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis demi tercapainya tujuan dari penelitian ini. Poin pertama dari metodologi penelitian ini yaitu objek penelitian. Objek penelitian pada penelitian kali ini yaitu PT Semen Padang yang berada di Indarung, Padang, Sumatera Barat. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur pembuatan semen. Poin kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada PT Semen Padang ini yaitu terdapat produksi kantong semen
yang terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan penumpukan di inventory kantong semen. Dan juga masalah yang terjadi yaitu kebutuhan pada beberapa kantong semen tidak terpenuhi pada waktunya. Poin ketiga, perumusan masalah. Perumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu bagaimana menentukan jumlah produksi yang ekonomis dan menentukan jadwal induk produksi pada pabrik kantong untuk memenuhi jumlah produk akhir yang diinginkan dan meminimasi biaya total. Poin keempat, literatur review. Penelitian kali ini dilakukan berdasarkan literatur review penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian JIP merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan optimasi jumlah produksi pada pabrik. Poin kelima, pengumpulan data. Penelitian kali ini menggunakan data produksi kantong PT Semen Padang pada tahun 2017, 2018, dan 2019, serta menggunakan data persediaan gudang kantong semen pada tahun 2019. Data yang didapatkan dengan melakukan observasi secara langsung ke pabrik kantong semen PT Semen Padang di Bukit Putus, Teluk Bayur, Padang. Poin keenam, pengolahan data. Penelitian melakukan perhitungan JIP dan dilanjutkan dengan perhitungan CRP. Perhitungan CRP dilakukan untuk melihat kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan apakah memenuhi kebutuhan kapasitas produksi atau tidak. Poin ketujuh, penutup. Bagian ini berisikan tentang analisis data setelah dilakukannya pengolahan data dan kesimpulan. Sekian presentasi proposal metodologi penelitian saya kali ini. Jikalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.